Halo teman-teman, salam sehat selalu. Kembali dengan saya Bung Ropan. Kita akan membahas, mereview hasil pertandingan di leg kedua babak semifinal UCL yang berlangsung di Estadio della Ceramica. Pertandingan yang berlangsung sangat menarik, dramatis, dan diakhiri dengan kemenangan The Reds Liverpool 3-2 setelah tertinggal 0-2 di babak pertama atas Villarreal. Liverpool mengunci satu tiket ke babak final pada tanggal 28 Mei yang akan datang, di mana final akan berlangsung di Stade Frank di Saint-Denis, di kota Paris, dan Liverpool masih akan menunggu pemenang semifinal lainnya di leg kedua yang akan berlangsung di Santiago Bernabeu antara Real Madrid menghadapi Manchester City. Tidak mudah bagi Liverpool untuk melakoni leg kedua di babak semifinal menghadapi The Yellow Submarine atau si kapal selam kuning ini yang tampil ngotot, agresif di hadapan publik mereka. Dukungan yang luar biasa dari publik di Stadion della Ceramica ini membuat tim asuhan Unai Emery tampil beringas setidaknya di 45 menit pertama. Atau di 15 menit aja mereka mengurung habis, menekan Liverpool, dan mereka memang butuh gol cepat untuk menghindari jangan sampai Liverpool lebih dulu mencetak gol. Ini akan sulit buat mereka. Mereka harus bisa mendapatkan gol ini untuk bisa membangkitkan motivasi mereka, menghidupkan asa mereka untuk bisa paling tidak 2-0 dulu untuk memaksakan perpanjangan waktu. Dan mereka bisa mendapatkan itu. Komposisi pemain juga yang dilepas oleh Unai Emery agak lain. Tidak ada Arnold Danjuma yang bermasalah, yang tidak bugar, sehingga dia memasukkan Boulaye Dia yang di Anfield masuk di babak kedua. Dia ditemani oleh Gerard Moreno untuk bermain di depan, tetap dengan 4-4-2, opsi atau taktik yang dikembangkan oleh Unai Emery terhadap tim asuhannya. Chukwueze tidak dimainkan, cadangan, nanti main di babak kedua. Dengan strategi ini jalan saya pikir dengan baik, terutama di babak pertama. Mereka bermain jauh lebih bagus dibandingkan dengan bertarung di Anfield. Kalau di Anfield mereka hanya mendapatkan satu tembakan 0 on target, tetapi ketika bermain di kandang mereka mendapatkan 2 on target mereka dari percobaan 5 upaya mereka untuk menembak ke gawang Alisson Becker, dan dua-duanya menghasilkan gol. Mereka mendapatkan gol yang cepat sesuai dengan keinginan skenario dari Unai Emery lewat gol Dia. Diawali dengan umpan ke tiang jauh yang dilakukan oleh bek kiri Villarreal, Pervis Estupinan, dan di sana disambut oleh Etienne Capoue yang kemudian mendorong bola ke kotak penalti, dan di sana disambar dengan cepat oleh Dia dan menggetarkan gawang Alisson Becker. Tidak bisa diantisipasi dengan duet bek tengah Liverpool. Di sana ada Konate dan Van Dijk. Tetapi bagaimana arah bola yang cepat tidak dikontrol oleh Etienne Capoue ketika dia berduel coba dengan Robo, dan dia bisa melihat posisi dari dia yang lebih tepat untuk bisa mencetak gol. Gol ini terasa sangat penting buat Villarreal, dan ini disambut dengan gegap gempita oleh supporter fanatik dari The Yellow Submarine ini. Dan mereka mendapatkan gol kedua lewat mantan pemain Arsenal, Francis Coquelin, di menit ke-41. Tapi sebelum itu memang ada sedikit upaya dari pemain-pemain tuan rumah untuk bisa memaksa atau meneror wasit Dani Makelele untuk memberikan penalti ketika Lo Celso terlibat duel dengan Alisson Becker dan dia terjatuh dalam duel, dan diminta pemain-pemain Villarreal untuk penalti. Tapi wasit Dani Makelele asal Belanda tidak menghiraukan ini, tidak memberikan penalti, dan VAR juga tidak melihat ini bahwa ini sesuatu penalti, sehingga play on. Namun mereka bisa merespon lagi Villarreal. Dari itu di 4 menit kemudian dengan gol dari Francis Coquelin. Lagi-lagi gol ini diawali dengan umpan yang baik, diangkat ke kotak penalti oleh Etienne Capoue dan disambar dengan sundulan kepala. Timing yang tepat, lompatan yang tepat dilakukan oleh Coquelin di sini, mendahului dari tren yang tidak mampu berbuat banyak, hanya terperangah dengan kecepatan dari Coquelin untuk menanduk bola dan menaklukkan Alisson Becker tanpa bisa bergerak. Tidak bisa diantisipasi oleh Becker. 2-0 ini menghidupkan asa bagi
Villarreal untuk mereka bisa untuk perpanjangan waktu atau bahkan bisa mencetak gol lagi agar mereka bisa langsung ke final. Ini terbuka sekali. Dan apa yang direspon oleh Liverpool? Kenapa Liverpool bisa menang setelah ketinggalan dengan 2-0 babak pertama? Bahkan Liverpool tidak menembak satu on target pun. Hanya 3 percobaan mereka melepaskan tembakan ke gawang Geronimo Rulli, penjaga gawang dari Villarreal. Pertahanan juga yang dibangun di belakang oleh Raul Albiol, Pau Torres, Foyt, Estupinan cukup kuat. Sangat baik. Dibantu dengan Parejo dan juga dengan Etienne Capoue. Ketika ditekan Liverpool, mereka cepat untuk bisa membantu lini belakang dari Villarreal dan berjalan dengan baik. Mereka bermain agresif. Ini bagus. Ya. Bahwa ball position mereka itu jauh lebih baik dibandingkan dengan di Anfield. Kalau di Anfield itu mungkin hanya 26% dalam 90 menit. Tapi kita bisa melihat mereka lebih tinggi. Bahkan bisa mencapai dengan 43%. Memang masih menjadi milik bagi Liverpool. Ya. Tetapi selepas babak kedua, ya, babak pertama ini untuk masuk ke babak kedua, perubahan yang dilakukan oleh Klopp luar biasa. Inilah Liverpool punya seorang pelatih yang cerdas, sangat jeli membaca situasi dan kondisi di saat genting. Apa yang harus dia lakukan ketika plan A dia tidak jalan di babak pertama, menyulitkan bagi Liverpool. Klopp melihat ini dan pasti di kamar ganti banyak arahan-arahan yang diberikan oleh seorang Jurgen Klopp. Tentunya dengan 2 asisten dia yang sangat baik, yang juga memantau laga sepanjang babak pertama. Ya, bagaimana dengan Pep Linders ini dan Peter Crouch, ya, yang begitu dekat dengan Klopp. Dan mereka pasti akan bekerja keras untuk melihat apa yang harus mereka lakukan. Dan Klopp menarik Diogo Jota. Karena Liverpool juga bermain dengan 4-3-3 seperti biasa. Dengan Alisson Becker, Trent, Robo, Konate, VVD. Di tengah Keita lebih dulu dimainkan, bukan Hendo. Keita, Fabinho, dan Thiago. Di depan Salah, Mane, dan Diogo Jota. Jota ditarik keluar dan dia masukkan Luis Diaz. Klopp ini perlu orang yang bisa menerobos, bisa memegang bola dengan kuat untuk melakukan penetrasi ke dalam, untuk membongkar pertahanan dari Villarreal yang terasa sangat kuat. Dia butuh Diaz untuk mengubah jalannya pertandingan. Dan apa yang dilakukan Klopp baik sekali, sangat tepat. Dan Diaz menjawab kepercayaan itu dengan luar biasa. Dia tampil sangat agresif di babak kedua. Sebaliknya, permainan dari Villarreal ini bertolak belakang dengan apa yang mereka lakukan sepanjang 45 menit babak pertama. Mereka coba untuk menurunkan tempo permainan, lebih agak bertahan karena mungkin merasa puas dengan 2-0 dan mereka tinggal mendapatkan satu momen gol lagi untuk bisa memenangkan pertandingan dengan counter attack. Saya tidak tahu apa yang diinginkan oleh Emery dalam hal ini. Padahal kalau mereka bermain seperti di babak pertama, ini bisa membuat pemain Liverpool itu agak bisa frustrasi kalau tidak bisa membuat gol paling tidak sampai di menit 60 atau 70. Berbahaya buat Liverpool kalau Villarreal bermain seperti babak pertama. Namun saya lihat dengan mereka lebih menurunkan tempo, tidak bermain sekuat di babak pertama. Ini juga mungkin adalah faktor stamina mereka atau bagaimana kelelahan mereka karena mereka begitu ngotot, begitu kuat bermain di babak pertama. Mungkin mereka kehabisan bensin dalam tanda kutip di sini dan Liverpool ganti untuk bisa menekan. Dengan tidak ada on target ini ada masalah di mata Klopp. Dan mereka memang tampil luar biasa di babak kedua. Dengan salah satu Diaz yang mengubah arah permainan Liverpool jauh lebih baik ketimbang di babak pertama. Kalau di babak kedua kita bisa melihat ada 5 on target yang mereka dapatkan. 3 gol yang mereka lesapkan ke gawang Geronimo Rulli. 15 percobaan menembak mereka. Dengan 57% penguasaan bola yang dilakukan pemain-pemain Liverpool. Jadi jauh meningkat apa yang dilakukan oleh Liverpool tentunya dengan arahan dari seorang Jurgen Klopp. Dan ketika Fabinho memecah kebuntuan bagi Liverpool di menit ke-62, memanfaatkan umpan yang terukur yang dibuat oleh Mo Salah, inilah menjadi titik balik bagi permainan Liverpool. Dan ini membuat shock bagi pemain-pemain Villarreal. Karena Liverpool sudah membuat 2 gol, mereka juga harus bisa mencetak 2 gol lagi untuk bisa memenangkan laga. Dan ini memang terasa sangat sulit buat mereka kalau ingin menang dengan 4-1. Dan itu pun yang bikin Liverpool ini semakin percaya diri ketika gol VAR ini terjadi. Termotivasi mereka bisa bermain. Mereka bisa mengontrol permainan. Thiago, Fab, dan Keita
bermain lebih tenang. Mereka bermain lebih sabar di sini. Sebelum lahir ada gol kedua, hanya berselang mungkin 4-5 menit ya, ketika gol di menit 62, kemudian dihajar lagi di menit 67 oleh seorang Luis Diaz, memanfaatkan umpan dari Trent Alexander-Arnold dan sundulan kepala dia menaklukkan Geronimo Rulli. Nah, hasil 2-2 ini sudah mematahkan, ya, memukul mental bagi pemain-pemain Villarreal karena semakin sulit buat mereka untuk bisa memenangkan laga ini. Karena di babak kedua praktis Villarreal itu tanpa memiliki satu on target pun. Hanya 2 on target mereka dapat di babak pertama dengan 5 percobaan menembak. Mereka sulit untuk bisa menembak ke gawang Alisson Becker. Perubahan besar dilakukan oleh Jurgen Klopp. Pemain lebih fokus, lebih tenang di belakang, kemudian mereka mampu untuk bisa kembali mendikte, ya, membuka pressing terhadap pemain-pemain Villarreal. Dan memang kesalahan yang dibuat oleh Villarreal mengendurkan permainan ini fatal. Memberikan kesempatan, ruang bagi pemain-pemain Liverpool untuk mendominasi, menguasai, ini berat. Tapi memang tenaga dari pemain-pemain Villarreal itu sudah terkuras habis sejak babak pertama. Dan ketika 2-2 ini, saya pikir ini bisa diselesaikan. Sebelum ada gol Mane ya, sudah bisa diselesaikan pertandingan ini. Paling tidak imbang sudah aman buat Klopp, pasukan Klopp di sini untuk bisa menuju ke final. Sebelum Geronimo Rulli itu membuat suatu kesalahan, ketika Mane ada duel dengan Mane di sana, dia terlalu jauh untuk naik dan Mane bisa mengecoh dia, ya, termasuk dengan Void di belakang yang coba untuk bisa menggagalkan, dan dengan tenang Mane ini bisa menceploskan bola ke gawang Villarreal untuk 3-2, dan ini pun sudah pasti bisa membuat mereka lebih jauh, lebih enak bermain. Apalagi dengan Etienne Capoue 5 menit sebelum pertandingan berakhir itu diusir ketika dia mengambil Curtis Jones dengan akumulasi 2 kartu kuning dan langsung kartu merah. Ya, karena dengan 2 kartu kuning dan dia meninggalkan lapangan, ini juga saya pikir pemain-pemain Villarreal sudah pasrah, termasuk Emery tidak bisa berbuat banyak karena dengan ketinggalan 3-2, permainan lebih dikuasai oleh anak-anak Liverpool. Coba dilakukan oleh Emery memang untuk meningkatkan daya serang mereka. Chukwueze ditarik keluar, Moreno ditarik keluar, dia ditarik keluar, Chukwueze yang masuk, ya, Moreno juga ditarik keluar. Ya, kita lihat ada Trigueros yang ikut main, Alfonso Pedraza juga bermain dari sayap masuk menggantikan Francis Coquelin, ada Sergi Aurier. Mereka coba memang untuk naik, termasuk Paco Alcacer yang dimainkan juga, tapi ini tidak berpengaruh terhadap mereka untuk bisa mencetak gol karena permainan sudah dikontrol habis oleh pemain-pemain Liverpool. Klopp juga jeli sekali untuk membuat Liverpool bisa menjaga keseimbangan permainan mereka yang mereka mendominasi. Itu Pak Hendo masuk menggantikan Keita, Thiago keluar, ya, ada Curtis Jones yang masuk di sana, Robo ditarik keluar, Tsimikas yang bermain di sana, ya. Kemudian Fab juga ditarik keluar, ada Milner yang bermain. Artinya dengan tenaga-tenaga yang lebih segar ini membuat Liverpool itu jauh lebih unggul, apalagi lawan sudah bermain dengan 10 pemain. Dan Liverpool memastikan kemenangan sesuai dengan keinginan Klopp. Tidak ingin imbang, mereka harus bisa memenangkan pertandingan. Tapi sebelum mereka menang, mereka dipaksa untuk bermain, untuk mengeluarkan semua kemampuan mereka. Dan kenapa Liverpool bisa menang? Saya pikir ada 5 faktor yang membuat mereka menang melawan Villarreal dengan bermain lebih bagus di babak kedua. Pertama, Liverpool itu tidak panik untuk berhadapan dengan, ketika mereka tertinggal dengan 2-0, mereka tidak panik. Kemudian mereka sangat sabar. Kesabaran mereka untuk menunggu momen yang pas untuk membalikan keadaan. Ketiga yang saya lihat, faktor kematangan Liverpool dalam hal bermain. Mereka memang lebih baik dari Villarreal, terutama bagaimana untuk di babak kedua ketika mengejar ketinggalan mereka dan saat mereka unggul. Keempat yang saya lihat memang faktor mental. Mental juara Liverpool sangat kelihatan. Dan kelima, sudah pasti adalah sosok Jurgen Klopp. Kecerdasan dia, kejelian Jurgen Klopp. Ini yang paling penting. 5 faktor yang membuat Liverpool mampu mengatasi tekanan dari tuan rumah. Mampu keluar dari tekanan yang diberikan oleh Villarreal. Dan mereka sekarang berada di final untuk yang ketiga kalinya dalam 5 musim terakhir. Setelah mereka bertarung dengan Madrid dan kalah di final pada 2018, 2019 mereka menang lawan
Tottenham Hotspur, dan sekarang mereka ada di final. Mereka membuka peluang untuk meraih 4 trofi dalam sejarah sebuah klub daratan Eropa, dan semua mereka ada di final. Melawan Chelsea di Piala FA pada tanggal 14 nantinya, 14 Mei ini, kemudian sambil menunggu final pada 28 Mei, dan masih berharap untuk perpacuan merebut gelar juara di IPL bersama dengan Manchester City. Jadi keempat gelar ini sudah di depan mata Liverpool, karena 1 gelar di Piala Liga mereka sudah dapatkan. Berarti ada 3 trofi lagi yang sudah di depan mata, dan mereka mampu bisa melakukan itu dengan kekuatan yang ada saat ini. Selamat buat Liverpool yang sudah menenggelamkan, ya, walaupun ini kapal selam, tapi lebih tenggelam lagi mereka lakukan justru di kandang lawan. Dan semakin nyata bahwa Liverpool satu-satunya tim yang belum pernah kalah kalau bicara soal tandang mereka. 100% tandang mereka di UCL musim ini mereka selesaikan dengan baik. Hanya 1 kali kalah mereka. Kalau bicara kandang, mereka 1 kali kalah melawan Inter Milan. Tapi itu pun dalam posisi mereka sudah menang 2-0 ketika di Miazza sebelum mereka kalah. Tapi kalau tandang, Liverpool jagoannya. Satu-satunya tim yang tidak pernah kalah tandang adalah Liverpool. Jadi memungkinkan mereka untuk bisa menjadi juara di UCL untuk yang ke-7 kalinya. Dan saya akan membacakan sebelumnya tentang giveaway. Tentunya siapa yang akan mendapatkan giveaway bukan pertandingan ini. Pertandingan ini saya akan umumkan besok. Skor dari Anda yang sudah tebak Villarreal dan Liverpool nanti masih akan dilihat. Tetapi ini adalah giveaway yang diberikan dengan komentar-komentar teman-teman semua soal Jurgen Klopp, soal kemenangan Liverpool atas Newcastle di St. James Park, juga bagaimana gelar Real Madrid dengan Don Carlo-nya. Komentar-komentar yang baik semua dipilih, dan saya akan bacakan nama-nama. Kemudian Anda tinggal kirim lewat DM ke Instagram Inilah Ropan, alamat lengkap Anda, alamat rumah, kode pos, dan nomor handphone Anda. Baik, Anda dengar baik-baik, teman-teman dengar, ini dah nama-nama yang akan mendapatkan giveaway. Persembahan dari PT SKA Prima Eva, produk-produk Leones, keren habis, sendal dari Leones, dan 2 buah kaos dari Leones, dan semua ini akan dapat hadiah giveaway. Ya. Pertama Lutfi Hidayat, kedua Noval Agustin, ketiga ada Ferry Panjaya, ada Putra Panggemor, ada Demiar Ridwan, kemudian sini ada Agustinus Surjanto, Dot Nesia, David Pratama, Andi Rahman, Resap Fidi Japati. Itulah nama-nama yang mendapatkan giveaway 1 buah sendal dan kaos, ya. Jadi masing-masing satu-satu aja. Kalau ada yang sendal ya sendal aja. Jadi tidak ada sendal dan kaos 2. Jadi saat ada yang dapat sendal tinggal dipilih tentunya. Ada yang dapat kaos dari nama-nama 9 nama yang saya sebut. Untuk nama-nama pemenang giveaway pertandingan tebak skor yang tepat antara Villarreal dan Liverpool yang berakhir 3-2 masih akan dilihat lagi untuk kita lihat siapa yang tepat untuk diundi. Dan jangan lupa buat Anda tetap mengikuti siapa dua tim yang akan ke final. Sekarang sudah ada Liverpool, tinggal 1 tim yang akan selesai pada hari ini. Akan lebih mudah bagi Anda apakah Madrid atau City yang akan lolos untuk bisa mendampingi Liverpool di final. Jadi hari ini adalah batas untuk Anda mengirimkan ke Instagram leones.id, ya. Sekali lagi kirim siapa 2 tim yang akan maju ke final di Liga Champions musim ini. 1 sudah ada Liverpool, tinggal 1 lagi. Kesempatan buat Anda untuk mendapatkan giveaway hadiah uang sebesar Rp200.000 untuk 10 orang pemenang. Untuk 10 orang dengan total hadiah 2 juta yang diberikan oleh Leones. Jawaban Anda ini ditunggu oleh Leones hari ini, ya, oleh Leones. Kirim ke leones.id. Sampai jumpa. Ciao.